Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, merupakan pekan biasa yang ke-14. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai ayat 15. Mari adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa di surga, kami anak-anak-Mu tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang istirahat malam kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dapat kami pahami, serta kami menjalaninya dalam tugas perutusan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca dan dengar, diambil dari Injil Matius tadi, menceritakan tentang Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menjadi pewarta. Tugas utama sebagai pewarta adalah menyampaikan kepada orang lain bahwa kerajaan sudah dekat. Dan warta itu mengandung arti yang mendalam, yakni Tuhan sendiri yang telah datang.
maka sudah pantasnya dan seharusnya semua orang perlu mengetahuinya, karena ia membawa keselamatan. Dalam tugas pewartaan mereka, Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak membawa segala sesuatu dalam pewartaan mereka. Alasannya karena Yesus mau supaya murid-murid hanya fokus kepada tugas pewartaan mereka, dan para murid-murid harus menyerahkan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Namun dari semua itu, Tuhan juga memberikan mereka bekal dan kemampuan dalam menghadapi atau menjalankan pewartaan mereka. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam perutusan mereka, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka tidak boleh takut, tetapi mereka harus berani dan harus tetap ingat bahwa bukan kehebatan yang menjadi tujuan, apalagi yang ingin untuk dipamerkan, melainkan Yesus mau supaya sikap yang sederhana dan setia dalam tugas pewartaan mereka. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tugas yang sama sekarang ini dipercayakan kepada kita. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun sebenarnya wartanya tetap sama, yakni tentang kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus di tengah dunia. Nah, bagaimana kita menghadirkan kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia? Tentunya kita sebagai pewarta terkadang kita mengalami kesulitan. Namun kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya dan percaya bahwa Yesus tidak akan pergi dan tak akan meninggalkan kita. Intinya, kita selalu melakukan pewartaannya dengan niat dan juga tetap setia dan tetap sederhana dalam pewartaan kita. Tentunya dalam menghadirkan kerajaan Allah tidak perlu yang hebat-hebat. Mari kita mewartakan kedatangan Tuhan mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari dalam keluarga, di rumah, bersama dengan teman-teman di sekolah, dan juga di lingkungan kita. Dan semoga kita menjadi pewarta yang selalu berani dan tetap sederhana dan setia dalam menjalankan tugas pewartaan kita dengan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragih yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.